Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Welcome to Transformation Church. Hello Transformers, suatu sukacita dapat menjumpai Anda kembali di online Sunday Service hari ini. Kami berdoa Anda dan keluarga akan senantiasa mengalami penyertaan Tuhan di sepanjang tahun ini. Hari ini kita masih akan belajar bersama-sama dalam tema di bulan Maret ini, Way of Wisdom. Bagaimana hidup kita menjadi maksimal dengan hikmat yang dari Tuhan. Saya percaya kita semua antusias untuk mengalaminya bersama-sama. Dan sekarang, mari siapkan hati kita untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, serta menerima kebenaran firman-Nya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menerima puji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku
Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu yang selalu Kau nyatakan buat kami. Kami mau bawa hati kami hanya untuk-Mu Yesus. Yes Lord. Soul are yours, Lord, to mold. 'Cause I want to be who you want me to be. Holy Spirit, fill me. Overwhelm me, Holy Spirit, use me for your glory. Here's my life, let it be a living sacrifice. All that I am, surrender into your hands. I surrender. No matter where, no matter where, Lord, I will go where you want me to go. Holy Spirit, fill me, overwhelm me. Holy Spirit, use me, for your glory. Here's my life, let it be a living sacrifice. All that I am, surrender into your hands. I surrender. Here I am, Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrender into your hand. I surrender.
Lord Jesus. Yes, you are Lord Jesus. It's only you, Lord, in my life. It's only you, Lord, in my life. Ooh. That is my life. Let it be a living sacrifice, Jesus. I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you, Lord. Halo Transformers, kembali hari ini berjumpa dengan Anda semua di dalam online Sunday Service Transformation Church. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan doa kami tentunya kita semua tetap semangat, penuh dalam damai sejahtera dan pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, kita masih di dalam tema Way of Wisdom atau WOW di minggu yang ketiga bulan Maret ini. Saya berdoa supaya lewat minggu demi minggu kita semua boleh dibangun oleh karena firman Tuhan yang kita dengar kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini saya ingin berbagi dengan sebuah tema yang saya beri dengan judul Wisdom from Heaven atau hikmat dari surga atau hikmat surgawi. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama. Ada hal-hal yang menarik yang saya percaya kita semua akan belajar bersama, dan ketika kita praktekkan nanti kita akan lihat bagaimana hidup kita juga mengalami perubahan. Ada satu statement yang mungkin Anda pernah dengar, life is hard. It's harder when you are stupid. Ya, hidup memang susah, sukar, tapi menjadi lebih sukar karena kebodohanmu. Ya, mungkin banyak dari kita yang pernah mendengar atau bahkan ketika mendengar ini kita jadi geli sendiri karena memang ini benar adanya. Tapi kalau kita coba rubah sedikit statement tadi kepada sesuatu yang lebih encouraging ya, lebih memberikan kita sebuah semangat adalah life is hard but it is easier when you have God's wisdom. Hidup ini memang sukar tapi akan menjadi lebih mudah untuk dijalani dengan hikmat Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara, tentunya waktu kita mendengar ini sesuatu yang terdengar lebih baik. Bahwa memang hidup itu tidak berarti akan jadi lebih mudah, akan tidak punya tantangan. Tantangan tetap akan selalu ada di sana, pergumulan akan selalu kita hadapi. Tetapi kalau kita hidup dipenuhi oleh hikmat Tuhan, dalam tuntunan hikmat Tuhan, maka kita akan punya kemampuan, kekuatan, dan pengertian tuntunan Tuhan untuk membuat kita bisa menjalani hidup ini dengan baik dan maksimal. Pertanyaannya adalah, apakah kita semua paham bagaimana kita mendapatkan hikmat yang kita butuhkan tadi? Yakobus 1 ayat 5 dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kalau ada seorang di antaramu yang kurang bijaksana, ya, buat setiap kita yang merasa kurang bijaksana, dengar ini baik-baik, hendaklah ia memintanya dari Allah. Maka Allah akan memberikan kebijaksanaan kepadanya, sebab kepada setiap orang Allah memberi dengan murah hati dan dengan perasaan belas kasihan. Jadi kalau ada di antara kita yang merasa bahwa saya ini kurang hikmat, kurang bijaksana, maka hal pertama yang kita perlu lakukan hari ini adalah berdoa kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, berdoa dan minta seperti yang beberapa minggu yang lalu saya sampaikan gitu. Itu masih jadi doa saya sampai hari ini. Tuhan berikan hikmat-Mu.
supaya aku tahu apa yang harus aku lakukan, bagaimana aku menjalani kehidupan ini, dan bagaimana aku bisa memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab Tuhan berkata dia akan memberikannya dengan murah hati dan penuh belas kasihan. Jadi ini sesuatu yang luar biasa ya. Dalam terjemahan New Living Translation dikatakan, ask our generous God. Mintalah kepada Tuhan kita yang murah hati. Dan inilah sesuatu yang luar biasa. Sebab kita punya Allah, punya Tuhan, punya Bapa Surgawi yang penuh dengan kemurahan hati. Kita tinggal memintanya kepada Tuhan. Oleh karena itu hari ini jangan keraskan hati, tapi mari kita rendahkan di hadapan Tuhan dan minta kepadanya. Ya, mungkin selama ini kita sudah melakukan banyak kekacauan, banyak masalah, dan hidup kita berantakan. Saya percaya hari ini Tuhan mau untuk hadir dalam hidup kita, menolong kita, sehingga hidup kita boleh dibangun menjadi hidup yang baik. Ya, hikmat atau wisdom ini bukan sekedar pengetahuan. Ya, kalau pengetahuan tuh kasarnya cuma sekumpulan fakta. Tetapi ketika kita punya hikmat Tuhan, hikmat itu memberi kita pengertian. Apa yang dimaksud dengan fakta-fakta yang ada. Ya, ini bukan soal masalah pintar. Ya, kita bisa jadi orang yang the smartest person in the world atau in the room, but still a fool. Kenapa? Kenapa kita jadi orang yang bodoh? Bukan karena kita kurang pintar, tetapi karena kita kurang akan hikmat. Dan kepada Tuhanlah kita meminta. Nah, Yakobus 3 ayat 17-18 memberikan gambaran kepada kita tentang seperti apakah hikmat surgawi, hikmat yang datang dari Tuhan itu. Dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, tetapi orang yang mempunyai kebijaksanaan yang berasal dari atas, maksudnya dari surga, ya, dalam bahasa Inggrisnya comes from heaven, ia pertama-tama sekali murni, ya, kemudian suka berdamai, peramah, dan penurut. Ia penuh dengan belas kasihan dan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Ia tidak memihak dan tidak berpura-pura. Memang kebaikan adalah hasil dari benih damai yang ditabur oleh orang yang cinta damai. Ya, ada 7 tanda atau 7 ciri khas dari hikmat yang datang dari Tuhan. Ya, but the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Peacemakers who sow in peace raise a harvest of righteousness. Ya, mari kita lihat the 7 marks of God's wisdom. 7 tanda atau ciri dari hikmat surgawi atau hikmat yang datang dari Tuhan. Ya, supaya kita bisa hidup seturut dengannya. Yang pertama dikatakan, tetapi orang yang punya kebijaksanaan berasal dari atas atau dari surga atau dari Tuhan itu pertama-tama sekali murni. Ya, jadi yang pertama adalah it is pure, murni. Karena Tuhan itu kudus, Tuhan itu murni, Tuhan itu suci, maka segala sesuatu yang datang darinya juga murni, kudus. Ya, kata ini berarti free from moral stain atau lepas dari noda-noda kemoralan. Maksudnya artinya dari hal-hal yang bertentangan dengan moralitas. Ya, berapa banyak yang menyadari bahwa kita ini setelah hidup sekian tahun, sekian belas atau puluh tahun, kita itu membawa dalam hidup kita, dalam diri kita ini lapisan-lapisan. Ada kekecewaan mungkin di sana, ada kepahitan, ada frustasi, keraguan, ada hal-hal yang membuat kita itu jiwa kita tertekan, jiwa kita nggak berdaya, sehingga ibarat kasarnya seperti benda-benda yang sudah terlalu lama dibiarkan dan tidak dibersihkan, menjadi penuh dengan karat, warnanya berubah, dan ada lapisan-lapisan kerak yang sulit untuk dibersihkan dengan cara mencuci yang biasa. Makanya kita perlu hidup kita ini perlu dicuci secara ekstra dengan alat cuci yang powerful, ya, sama seperti yang benda-benda yang sudah lama tidak dibersihkan, ya. Karena dalam diri kita itu sama seperti kalau kita tahu dalam Avengers itu ada the green monster yang akan keluar dari diri kita ketika kita murka dan marah. Ya, kita tidak bicara Hulk version yang sekarang yang sudah berevolusi dan whatever menurut Marvel. Tetapi yang kita bicara adalah the original story of Bruce Banner and Hulk. Ketika dia marah, maka ketika dia emotional, maka ada satu pribadi yang take over. Ya.
Banyak dari kita berubah yang menyadari ketika kita mengaku dosa di hadapan Tuhan atau di hadapan pribadi di mana kita menceritakan dosa kita, pemimpin rohani kita. Kita mungkin banyak menceritakan soal dosa ini dan itu, saya melakukan ini dan melakukan itu. Tapi jarang di antara kita yang mengakui kalau ada iri hati dan kecemburuan di dalam hati kita. Karena kita menyadari bahwa kecemburuan dan iri hati dalam hati kita itu seolah-olah membuat kita jadi kelihatan malu karena kita kelihatan begitu kecil hatinya, ya, sempit hatinya. Ketika kita bicara soal iri hati, ini ujungnya nanti kepada hati yang pahit, sehingga jiwa kita itu jadi terdistorsi atau terganggu seperti benda-benda yang kotor begitu rupa sehingga sulit untuk dibersihkan. Maka kita perlu ada power washing, ada dicuci dengan kuasa dari Roh Kudus secara berkala dari waktu ke waktu. Kita perlu firman Tuhan diberikan kepada kita oleh pewahyuan dari Roh Kudus sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang dibersihkan dari dalam keluar, from the inside out. Matius 5:8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Tanpa kemurnian hati, maka gak ada satupun yang lain yang akan bermakna, ya. Karena ketika hati kita itu murni, kita akan melihat Tuhan katanya. Kita akan mampu melihat Tuhan. Namun ketika hati kita dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang salah, niatan yang jahat, maksud yang jahat, maka hati kita menjadi tertutup dan tidak mampu untuk melihat Tuhan dalam hidup kita, ya. Makanya jauh sebelum hal yang lain, Yakobus tadi menuliskan kemurnian, hati yang murni ini di awal-awal, karena ini akan penting. Dan ketika kita kembali murni, membersihkan hati kita, bertobat di hadapan Tuhan, maka segala sesuatu yang lain yang tadi kita baca, 6 ciri atau tanda yang lain akan mengikuti dan kita menjadi orang-orang yang penuh dengan hikmat Tuhan. Ada amin? Mari kita lanjut yang kedua. Dikatakan apa? Bahwa kemudian suka berdamai. It is peace loving, ya, suka berdamai. Kita tahu bahwa ada orang-orang yang kelihatannya kok susah banget untuk bisa akur, ya. Seringnya atau senangnya tuh kayaknya ngajak berantem aja terus. Kayaknya nggak mau kalau diajak bicara baik-baik, ya. Ketika harusnya mendengarkan malah teriak-teriak, belum apa-apa bawaannya marah dulu, emosi dulu. Karena mereka selalu berpikir bahwa orang-orang seperti ini, bahkan mungkin Anda dan saya pernah ada di dalamnya, berpikir kita yang benar gitu ya. Karena kita selalu berkata bahwa jalan saya, cara saya, yang menurut saya, apa yang saya pikirkan pendapat sini yang paling benar. Gak ada yang lain. Yang lain salah semua. Ini bukan peacemaker. Ini disebutnya apa? Peace breakers. Bukannya pembawa atau pencipta damai, orang yang cinta damai, tapi justru yang menghancurkan kedamaian. Ya, kata Yunani yang menerjemahkan peaceable itu bicara soal perilaku kita, ya. Ketika kita sedang dalam konflik, ya, bulan yang lalu kita belajar tentang love and thunder, bagaimana kita managing konflik, dan kita perlu hikmat Tuhan, ya, karena kalau kita nggak hidup dalam hikmat Tuhan, maka akan ada hikmat yang lain yang akan diterjemahkan atau diimplementasikan dalam hidup kita, seperti yang dituliskan dalam Yakobus 3 ayat 14-16. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, dengar, envy, dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang datang dari atas, yang dari surga, yang dari Tuhan, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, dengar baik-baik, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sama seperti tadi kemurnian mendahului segala yang lain, maka iri hati dan mementingkan diri sendiri atau keegoisan akan memimpin kepada hal-hal yang menimbulkan kekacauan dan segala hal yang disebut dengan perbuatan jahat. Disitulah perbedaannya hikmat dunia dengan hikmat yang dari Tuhan. Ketika hikmat surgawi, hikmat Tuhan memenuhi hidup kita, maka kita justru akan menjadi duta-duta kesembuhan, healing, dan rekonsiliasi. Ya.
Dan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita menjadi orang yang mencintai atau menyukai tentang perdamaian, ya. Jadi ketika kita ada dalam sebuah komunitas, kita dalam sebuah situasi, kehadiran kita itu justru akan menghadirkan kedamaian, menghadirkan sesuatu yang menenangkan, ya. Amsal 14 ayat 30 tuliskan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang, ya. Mari kita berpaling dari hati yang keras, kemarahan, kepahitan, ya, bahkan cenderung provokatif. Tapi kita menjadi orang-orang yang justru mencintai damai sejahtera, ya, karena kita nggak mau hati kita itu dipenuhi oleh iri hati, sehingga katanya tadi tulang kita menjadi busuk. Tapi kita menjadi orang-orang yang peace loving, yang suka berdamai. Dan kita percaya itu semua kita bisa hidupi ketika hikmat Tuhan ada dalam diri kita. Mari kita lanjut, yang ketiga dikatakan hikmat Tuhan itu apa? Peramah, ya. Dengan kata lain, it is gentle atau lemah lembut, ya. Lemah lembut itu sesuatu yang gak mudah. Maksudnya gini, gak mudah. Maksud saya gini, lemah lembut itu artinya gak mudah terganggu, gak mudah berantem, gak mudah untuk bertengkar, ya. Ketika kita ada dalam tekanan, dalam situasi yang sering kali bikin orang mudah emosi, justru disinilah kelemah lembutan seseorang akan teruji dan akan terlihat. Ya, bukan dalam keadaan baik, dalam keadaan semuanya seperti yang kita harapkan. Justru dalam keadaan-keadaan yang sulit, dalam keadaan-keadaan penuh tekanan, pertanyaannya apakah kita akan dalam tanda kutip kalah dengan hawa nafsu dan kemarahan kita, atau kita bisa tetap tenang dengan kelembutan hati, ya. Kadang-kadang ketika kita ada di jalan, ya apalagi kalau Anda tinggal di kota yang macet seperti Jakarta misalkan, kemacetan seringkali bisa bikin kita kehilangan kelemah lembutan, ya. Mungkin ketika nggak ada yang lihat di kiri dan kanan, nggak ada siapa-siapa, bagaimana mulut kita mengungkapkan perasaan-perasaan kita ketika kita nyetir, ya. Ketika kita disalib, ketika kita dipotong, ketika kita mau belok nggak dikasih jalan, ketika orang buka kaca teriakin kita, nah disitulah kelemah lembutan kita akan teruji, ya. Belum lamanya kita baca atau kita dengar berita ada orang yang pakai pistol, walaupun itu ternyata pistol mainan gitu, ya. Kemudian menabrakkan mobilnya kepada mobil lain, menjadi pribadi yang seolah-olah kayaknya mau menunjukkan bahwa saya ini powerful, saya ini luar biasa, dan berujung akhirnya ketika diurus dan ditangkap, Anda di kantor polisi akhirnya meminta maaf. Berapa banyak dari kita ketika kita emosional marah, kemudian melakukan hal-hal atau memperkatakan hal-hal yang kemudian kita sesali, dan akhirnya tidak selalu ujungnya bisa diselesaikan dengan baik. Kadang-kadang itu harus berakhir dengan hal-hal yang konsekuensi, yang buruk, yang tentunya tidak kita harapkan, ya. Mari kita sejenak kita bayangkan, kalau kita percaya kepada Yesus, bukankah kita tahu bahwa Dia itu lemah lembut terhadap kita? Bukankah kita ini perlu bersyukur karena Tuhan tidak mengingat-ingat atau mendendam atas apa yang sepatutnya kita terima karena dosa kita. Mazmur 103 ayat 10 dikatakan tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Bayangkan kalau Tuhan memberikan kepada kita balasan atas setiap pelanggaran yang layaknya harusnya kita lakukan. Tidak ada pengampunan, tidak ada penebusan dosa. Maka kita semua pastinya akan binasa, ya. Kita semua cuma punya satu tempat, yaitu di neraka, jauh dan tidak ada dalam keintiman hubungan dengan Tuhan. Tetapi karena ada kemurahan Tuhan, ada pengampunan Tuhan, ada kelemah lembutan hatinya Tuhan yang sudah kita terima. Ya, makanya ingat, karena kita ini sudah menerima belas kasihan dan kemurahan Tuhan, maka kita juga bisa memberikannya kepada orang lain. Ingat apa yang Yesus sudah lakukan buat kita, dan lakukan kepada orang lain sama seperti itu. Yang keempat dikatakan hikmat Tuhan itu apa? Submissive atau penurut, ya. Dengan kata lain, it is persuadable. Artinya apa? Hati kita terbuka dan tidak keras hati. Apa kebalikannya? Kebalikannya adalah arogan dan keras kepala. Tidak mau mendengar, gak mau peduli dengan pendapat orang lain. Selalu ingin jadi
yang mendominasi, mau menang sendiri gitu ya. Menggunakan berbagai cara untuk menjatuhkan orang lain. Selalu ingin jadi pusat perhatian, ya. Seringkali menyerang orang lain ketika egonya kemudian kesenggol gitu ya, bad temper, ya. Hikmat Tuhan harusnya nggak membuat kita demikian. Kita menjadi orang yang kemudian apa? Dengan hikmat Tuhan, kita bersedia untuk mendengarkan orang lain sekalipun yang berbeda pendapat dengan kita. Karena kita terbuka untuk belajar dari orang lain. Ya. Jangan pernah merasa bahwa kita ini sudah paling benar. Bahkan dari orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita, kalau kita mau merendahkan hati, melembutkan hati, Tuhan bisa berbicara dan mengajarkan kepada setiap kita. Ya. Persuadable, terbuka, tidak keras hati. Mari kita menjadi seorang suami, seorang istri, orang tua, anak, ya, sahabat yang mau terbuka, mau mendengarkan orang lain, mau melembutkan dia, tidak keras hati, tidak keras kepala, tidak arogan. Maka kita akan sama-sama terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kelima dikatakan apa? Full of mercy and good fruit. Penuh dengan belas kasihan dan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, it is merciful, penuh belas kasihan. Kita seringkali menyalahkan orang lain, gampang menyalahkan orang lain gitu ya. Mercy atau belas kasihan itu bukan perasaan yang kalau lagi berasanya pengen belas kasihan kita kasih. Tapi mercy itu adalah ketika kita melihat ada satu kebutuhan, ada kondisi di mana orang membutuhkan ya kemurahan hati atau belas kasihan itu. Kemudian kita berikan, ya, bukan sekedar simpati, tetapi ketika kita bertindak memberikan pertolongan. Jangan sampai kita hidup seperti pola yang lama. Ya, kalau kamu pukul saya hajar kamu kembali. Kalau kamu tusuk saya tembak kamu. Kalau kamu lakukan apapun kepada saya akan balas kepada kamu berkali-kali lipat. Tuhan memberikan kepada kita sebuah standar yang baru, bahkan raise the standard bar, menaikkan standar yang harus kita hidupi sebagai orang percaya. Tuhan memberikan kepada kita justru belas kasihan. Makanya Dia mengirimkan kepada kita putranya, anaknya yang tunggal namanya Yesus, untuk kita mati di kayu salib. Maksudnya untuk Yesus mati di kayu salib buat menggantikan dosa dan pelanggaran kita. Coba bayangkan kalau Tuhan nggak punya belas kasihan, ya udah nasib kamu ke neraka, sudah bye gitu ya. Saya rasa kita semua akan jadi orang-orang yang penuh dengan kemurahan. Jadi apa sih definisi mercy atau belas kasihan yang paling sederhana? Simpelnya gini, lakukan kepada orang lain sebagaimana Tuhan telah melakukannya kepada kita, untuk kita. Kalau Tuhan sudah memberikan pengampunan, belas kasihan kepada kita, bahkan dikatakan Dia melupakan dan mengampuni dosa kita. Bukankah seharusnya kita menjadi orang-orang yang juga bisa memberikan belas kasihan itu kepada yang lain juga? Ya. Yang keenam dikatakan impartial atau tidak memihak. Dengan kata lain, impartial itu artinya berlaku adil. Ya, berlaku adil berarti kita selalu menyampaikan kebenaran sejak awal, ya, tidak berubah-ubah, tidak mengubah ceritanya ketika kita bicara kepada pendengar yang berbeda, memperlakukan setiap kelompok orang yang berbeda dengan setara, dengan sama, berperilaku yang sama, baik itu di depan umum atau bahkan ketika kita sendiri. Inilah yang disebut dengan keadilan, integritas. Yang ketujuh, dikatakan it is sincere, tidak berpura-pura. Dengan kata lain apa? Tulus hati, ya, tanpa kemunafikan. Ini datang dari sebuah kata yang artinya apa? Tidak memainkan sebuah peran gitu ya. Karena ini adalah gambaran dulu ketika Yunani itu ada sebuah
pertunjukan di mana seorang aktor akan menggunakan topeng dan berpura-pura jadi orang lain, ya. Artinya satu orang itu bisa saja memainkan peran banyak orang gitu. Dengan cara berganti-ganti topeng. Ini yang dimaksud dengan kemunafikan, hipokrisi. Itu pertunjukan dan film, tentu saja itu for a reason of pertunjukan, nggak ada masalah. Tapi bayangkan kalau kita lakukan dalam hidup kita. Makanya kita perlu menjadi orang yang tulus. Artinya apa? Tulus hati itu artinya apa adanya. Tidak bermuka dua. Sehingga ketika kita menyampaikan sesuatu atau berbicara sesuatu, orang lain itu tidak akan menyangsikan kebenaran dari perkataan kita. Karena mereka tahu, what you see is what you get. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, memang itu yang sebenarnya. Bukankah kalau kita punya kualitas demikian, kita bukan hanya akan jadi orang-orang yang kuat dan bertumbuh dalam Tuhan, berhasil, tetapi juga lewat hidup kita, nama Tuhan dimuliakan. Orang bisa merasakan pribadi Tuhan itu dalam hidup kita. Dan banyak orang-orang yang berjumpa dengan kita, orang di sekitar kita, akan diberkati. Saudara, di ayat 18 ditutup dengan kalimat, memang kebaikan adalah hasil dari benih damai yang ditabur oleh orang yang cinta damai. Ya, inilah panennya, hasilnya. Ketika damai itu ditabur jadi benih, ya, maka hasil buahnya itu adalah kebaikan. Kemarahan akan menghasilkan buah juga. Begitu juga dengan damai. Tetapi hasilnya tentu berbeda. Ya, ketika kita hidup dalam kemarahan, dalam emosi yang meledak-ledak, tidak bisa mengendalikan diri, maka akan ada kekerasan, kebencian, ya, yang hadir menjadi buah dalam hidup kita, yang kemudian dirasakan oleh orang lain. Tetapi waktu kita menabur benih damai, maka akan ada panen kebenaran katanya, buah kebenaran. Akan ada buah tadi belas kasihan, kasih, kebaikan, pengampunan, kesembuhan, dan rekonsiliasi. Tantangan dari hidup sebagai peacemaker, ya, ketika kita hidup dengan wisdom dari Tuhan, wisdom from heaven, adalah seringkali kita mungkin disalahpahami. Kita jadi seolah terjepit di tengah, ya, karena apa yang kita lakukan ini mungkin nggak populer, karena orang lebih suka dengan pertandingan yang dalam tanda kutip fair, ya. Kalau memang saya dipukul, saya akan memukul kembali, gitu kan. Kalau saya diperlakukan begini, saya boleh membalas. Kita justru menjadi orang-orang yang memilih untuk hidup di dalam jalan kebenaran. Bukan apa yang benar dan disukai banyak orang, tapi hidup karena perkenanan Tuhan, ya. Ayat 17 tadi kan mengatakan bahwa hikmat ini datangnya dari atas, dari surga, dari Tuhan. Maka kepada Tuhanlah kita mempertanggungjawabkan hidup kita, bukan kepada orang lain. Ingat tadi dikatakan benih, ya. Sama seperti setiap hari sebagai orang tua, saya sebagai seorang ayah menaruh benih. Bagaimana supaya anak-anak kami itu bertumbuh dalam kebenaran, ya. Ketika orang-orang menaburkan benih kasih ketika memberitakan tentang Kristus. Ya, ketika kita itu menabur benih dengan cara apa? Berdoa. Daripada kita langsung bertindak dengan penuh kemarahan atau mengirimkan pesan teks atau WhatsApp atau komen yang pedas gitu ya. Kita menabur benih ketika kita mendahului kata firman Tuhan dalam memberi hormat, menyapa, tersenyum. Sekalipun mungkin responnya tidak selalu sama. Kita belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itulah benih. Ya, kita tidak mau jadi orang yang bergosip dan menyebarkan rumor, ya, hal-hal yang nggak benar. Itulah benih. Kita menghindari perdebatan yang nggak ada ujungnya hanya demi supaya kita kelihatan lebih benar, lebih baik. Itu benih. Dan itu semua adalah benih kesetiaan kita, being faithful kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Mazmur 126 ayat 6 menjadi sebuah encouragement buat kita semua. Ya, mungkin kalau hari ini kita seperti mengalami apa yang dituliskan, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih katanya, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya.
Mungkin hari ini kita sedang menabur benih, apa yang benar, apa yang nggak populer, tapi itu berkenan kepada Tuhan. Mungkin kita menangis karena itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Tapi kita menangis karena kita percaya. Kita melakukan ini karena kasih kita kepada Tuhan, meresponi kasih-Nya yang sudah terlebih dahulu kita terima, pengampunannya, kemurahannya, ya, yang sudah kita terima. Dan kita percaya akan tiba waktunya, di mana kita akan menjadi orang-orang yang pulang membawa berkas dengan bersorak-sorai. Sekali lagi saya mau mengingatkan kepada kita semua, di atas segalanya, kita mungkin butuh banyak hal, saya tahu. Tetapi jauh di atas segalanya kita membutuhkan hikmat Tuhan to navigate, untuk bagaimana kita menjalani hidup kita ini. Terlalu banyak kebenaran-kebenaran palsu, kepercayaan-kepercayaan yang salah, hal-hal yang membuat kita kadang sulit berada di persimpangan. Tetapi kita percaya bahwa kalau kita hidup dengan hikmat dan tuntunan Tuhan, maka kita nggak akan salah melangkah. Kita tahu persis apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita melakukannya, kemana kita harus melangkah, dengan cara apa kita menyelesaikan persoalannya. Dan ada damai sejahtera yang memenuhi hati kita ketika kita hidup dalam tuntunan Tuhan. Bukankah Dia yang sudah berkata, barang siapa yang kekurangan hikmat, barang siapa yang kurang bijaksana katanya, boleh datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, dan Ia akan memberikan hikmat itu dengan penuh kemurahan dan belas kasihan. Dan biarlah kalau itu menjadi doa kita hari ini kepada Tuhan. Percayalah, Dia akan memberikan dan melimpahkan buat setiap kita. Mari kita datang kepada Tuhan dan percaya bahwa kalau hari ini kita sudah menerima kebenaran firman, biarlah firman itu jatuh di hati yang subur. Kita boleh menjadi orang-orang yang bukan hanya mendengarkan firman Tuhan dengan setia, tapi setiap benih firman ini boleh kita lakukan, praktekkan, sehingga hidup kita boleh diubahkan oleh Tuhan. Ada transformasi yang boleh Tuhan jadikan dalam hidup kita. Dan melalui ini semua, nama Tuhan dipermuliakan, banyak orang boleh diberkati. Kalau ada di antara saudara yang mungkin berkata, saya rindu hidup saya juga dituntun oleh hikmat Tuhan, ya, mendapatkan wisdom from heaven tadi. Bagaimana cara saya memulai? Itu semua dimulai dengan memiliki hubungan dengan Tuhan, pencipta kita, Bapa kita yang penuh kasih. Dan cara kita melakukan itu adalah dengan meninggalkan cara kita hidup kita yang lama dan datang kepada Tuhan dan berkata, aku menyerahkan hidupku kepadaku, hidupku kepadamu Tuhan. Aku percaya Engkaulah Tuhan yang memimpin jalanku. Kalau Engkau berkata demikian, mari ikuti saya berdoa saat ini. Tuhan Yesus, hari ini aku percaya aku membutuhkan Tuhan. Aku membutuhkan hikmat Tuhan untuk bisa menjalani hidupku ini dengan maksimal. Aku bertobat dari cara-cara hidupku, dari dosaku, dan mulai hari ini aku menyerahkan hidupku ke dalam tuntunan Tuhan sepertinya. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Engkau sudah mati di kayu salib, menebus hidupku dan menjadikan aku baru. Dosaku sudah diampuni dan hidupku dijadikan baru di dalam nama Yesus. Dan mulai hari ini, Engkau yang memimpin dan menuntun hidupku dan memberikan hikmat untuk aku menjalani hidupku supaya berkenan kepadamu. Di dalam nama Yesus, amin. Kalau Anda berdoa demikian, congratulations, this is your new beginning. Engkau akan memulai kehidupan yang baru di dalam hikmat Tuhan, dalam jalan-jalan way of wisdom tadi. Dan lihatlah, ketika engkau melakukan dengan cara Tuhan, maka semua janji dan buah yang sudah Ia tetapkan akan menjadi bagian Anda juga. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya apa yang sudah Tuhan janjikan, Tuhan pasti genapi. Ya dan amin dalam hidup setiap kami. Dan biarlah kami terus berjalan dalam way of wisdom. Karena kami tahu tersedia hikmat Tuhan buat setiap kami yang meminta kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Amin. Praise the Lord. Thank you Pastor Bambang buat sharing dan pengajaran firman Tuhan yang sudah dibagikan, dan saya percaya sudah memberkati kita semua. Anda dapat membagikan link video ini dan juga insight yang Anda dapatkan hari ini kepada teman dan keluarga, supaya mereka juga dapat diberkati dan terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Anda juga dapat memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, ibadah onsite PC diadakan setiap hari Minggu pukul 10 di Alam Sutra.
TC Kids Service juga diadakan di waktu yang sama. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC atau visit website TC di www.transformationchurch.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Persembahan dan investasi iman dapat disampaikan melalui rekening berikut ini. Sekarang, sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, mari sekali lagi kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Puji Tuhan, hari ini saya percaya kita semua boleh dikuatkan dan diberkati lewat pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, perjumpaan kita dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya, dan kebenaran firman Tuhan yang menjadi doa saya supaya setiap kita boleh menjadi kuat dan terus dibangun di dalam hikmat Tuhan. Mari sebelum kita mengakhiri online service hari ini, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan pertolongan daripada Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan hanya dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya menerima berkat dan mau hidup dalam ketaatan kepada firman dan hikmatnya, kita sama-sama katakan amin. Happy Sunday and God bless you.